ngutus Yesus. Saya tidak pernah mempensiunkan Tuhan. Saya adalah manusia. Nah, oke. Sekarang saya tanya, ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah kehilangan kekuatan? Tunggu. Apa? Ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah yang memberi kekuatan ini kehilangan kekuatan? Enggak juga. Hah? Ya enggak kan? Berarti Tuhannya Yesus masih ada. Ya, tapi kan otoritasnya Yesus, gini loh Bang Juma. Yesus kan di dunia, posisinya di dunia sebagai manusia. Tapi percuma itu dijelas-jelaskan ya kan. Udah tiap hari itu dibahas. Anda pusing dengan konsep ketuhanan yang Bukan ada di agama pusing. saudara. Kalau Lalu saya bagaimana? Bukan pusing Bang Juma. Kalau saya pusing Terus? kan Bagaimana Anda mengatakan Yesus di dalam dunia diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri? Hei, gimana dong? maksudnya apa? Gimana? Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Yesus diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan Anda bukan cuma satu. Ada Tuhan pemberi kekuatan, ada Tuhan yang diberi kekuatan. Ya? Makanya saya setiap kali buka koma saya katakan kita tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang terlontar dari mulut saudara-saudara kita Kristen. Pasti pembodohan yang ada. Gini Bang Juma. Tidak ada ilmu yang keluar dari mulut orang Kristen itu, nggak ada. Ketika orang Kristen berbicara mengenai agamanya, itu bukan ilmu, tapi kebodohan. Jadi gini Bang Juma, oke. Jadi kan analoginya seperti seorang presiden yang punya kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Nah, suatu hari presiden ini mau sidak atau turun langsung menyamar jadi rakyat biasa atau pelayan di desa terpencil. Saat menyamar, dia tidak memakai baju dinasnya, dia tidak bawa ajudan, dan dia hidup terbatas seperti orang biasa. Apakah saat dia menyamar, dia kehilangan statusnya sebagai presiden? Nah, ketika dia mau kembali ke istana, dia menerima kembali seluruh protokoler ya, dan tongkat komando kekuasaannya. Apakah itu artinya dia seorang lemah yang baru dikasih kekuasaan? Bukan. Itu adalah kekuasaan sendiri yang kemarin sempat dia simpan demi menjalankan misi penyamaran gitu loh. Yesus tidak punya kekuasaan saat di bumi bukan karena dia bukan Tuhan, melainkan karena dia sedang menyamar, mengosongkan diri menjadi manusia demi merasakan penderitaan manusia. Ketika kita bilang Yesus menerima kuasa, itu artinya dia mengambil kembali hak kekuasaannya setelah misinya di bumi selesai. Bung, analogi Anda itu analogi untuk anak TK. Padahal itu analogi yang sangat bagus loh. Sekarang begini, kalau presiden turun ke rakyat jelata, apakah dia berubah wujud? Tidak. Tidak. Pencipta langit dan bumi, apakah manusia? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berubah wujud tidak? Tidak. Hah? Tidak. Ya kan aku jawab sesuai yang kau mau lu Juma. Gimana sih? Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Tidak. Loh. Aduh, ini kenapa Saya Anda menjawab loh. Kenapa bingung sendiri Bang Juma? kamu kayak waria bicaramu, kau kayak orang waria, setengah laki-laki, setengah perempuan kau ngomong. Sok manis-manis tapi tidak logika. Cuman action doang. Tidak. Apakah Bapak pencipta dan bumi manusia? Tidak. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah berubah wujud? Tidak. Kan udah aku bilang, mustahil kita menerima ilmu dari mulut saudara-saudara kita Kristen apabila berbicara mengenai konsep agamanya. Itu mustahil. Yang ada adalah kebodohan, penipuan, ketololan. Tuh. Apakah Bapa pencipta langit dan bumi manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah ketika Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus berubah wujud? Tidak. Coba beli setrika, itu anus disetrika biar tidak keriput. Siapa tahu dengan tidak keriputnya anus Anda, otak Anda juga tidak kusut.
Parah kali kusutnya tuh. Otak dan anus sama-sama kusut. Tidak. Enggak. Bukan. Stres. Kalau belum cukup umur untuk diskusi dengan saya, malulah. Malulah sikit. Disaksikan sama orang Kristen yang lain, malulah. Malulah sikit. Jangan cuma modal semangat doang. Halo, selamat malam. Shalom. Iya, salam. Buka kamera, Bang. Silakan. Nggak bisa bang, ini baru bang. Walah. Cari akun yang bisa buka kamera, Bang. Dari suara abang ini kelihatan abang orang pintar. Sayang sekali kalau tidak dialog sama saya. Iya bang. Iya bang, yang akun yang lama hilang bang. Nah itu dia Itu masalahnya. gimana tadi? Mau tanya ke abang. Tuhan Tuhan yang bukan Tuhan. Ayo silakan buka kamera yang mau berdiskusi. Silakan. Silakan teman-temanku Kristiani yang saya cintai dan saya kasihi. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Oi! Halo? Halo? Gemetaran teman-teman kita, gemetaran dia teman-teman. Padahal kita ngajak mereka diskusi baik-baik ya, bukan mau ini. Diskusi baik-baiknya kita. Kita tunggu ya teman-teman. Ada beberapa yang sedang live. Saya undang di sini. Ada Jerry Bulolo, ada Pak Leo. Mudah-mudahan mereka menerima undangan saya. Kita membahas tema ini. Kan teman, luar biasa bukan? Ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana teman-teman kita memberikan pemahaman kepada kita. Tuhan mereka Maha Kuasa tapi diberi kekuatan. Maha kuat, Maha perkasa. Tuhan itu diimani juga sama mereka. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha perkasa. Tapi kok Tuhan diberi kuasa, diberi kekuatan. Ini apa masalahnya kok ada kayak gitu? Teman-teman, ini Pak Leo yang nonton cuma 2 orang. Harusnya nerima dong. Pendeta Jerry cuma 300 orang. Terima dong. Yang Muslim batalkan boleh ya? Dibatalkan permintaannya boleh kan ya? Silakan teman-teman non-Muslim naik, ajukan permintaan.
Buka kamera tapi ya. Halo Om. Halo juga, buka kamera silakan. Selamat malam Om. Malam juga. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Islam Om. Islam. Iya. Kok mukanya kayak ini, kayak orang Islam? Iya, emang Islam Om. Oh, Islam. Iya. Ya, ada yang ingin diceramahin di sini atau apa? Saya mau bertanya satu pertanyaan Bang Zuma. Apa itu? Pertanyaannya tentang saya pernah dengar hadis nih. Mm-mm. Ya, hadis itu saya nggak hafal nih, tapi berbunyi barang siapa yang mengajarkan hal baru dalam urusan agama, maka dia tertolak. Bid'ah. Sedangkan para nabi tidak pernah mengajarkan seperti kita Yasin, tahlil itu gimana Bang Zuma? Ya, kalau ragu nggak usah dilakukan. Yasinan, tahlilan, nggak usah dilakukan. Kalau memang tidak ada contoh dan diyakini itu bid'ah, ya silakan aja. Tapi ada pendapat juga mengatakan kalau bid'ah hasanah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi pernah dilakukan oleh orang-orang pada zamannya, namun tidak mendapatkan teguran. Mereka berpandangan bahwa itu dibolehkan. Seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, yasinan enggak, tahlilan juga enggak. Enggak. Iya. Oh. Jadi menurut Bang Zuma bid'ah itu ya? Kalau tidak pernah dicontohkan, iya. Iya. Oh. Ya udah gitu aja Bang Zuma. Makasih. Iya. Oke. Tapi saya tidak mengatakan itu haram karena tidak ada dalil pengharamannya, kan gitu. Kalau teman-teman yang melakukan, ya pasti ada alasan tersendiri. Dan bisa jadi alasan mereka kuat. Mungkin karena keilmuan saya aja yang belum sampai ke sana, kan gitu. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan Saudara Lukas. Dari mana? Gerejanya maksudnya. Langsung memvonis gereja sih. Saya lihat namanya Bang. Lukas itu pengarang kitabnya saudara kami Kristen. Anda bukan Kristen? Bukan. Oh, Islam sorry. Saya minta maaf kalau gitu. Ada yang ingin disampaikan Bang Lukas? ikut aja dulu. Oke, Ikut. siap. Saudara Octavianus Andre, semangat malam. Halo. Halo juga. Ini panggilannya apa? Bang Anus atau Bang Andre? Otak hangus, Bang. Hah? Otak hangus. Nanti nih. Masolang generasi. Dari Kristen Abang? Bang? Bang Anus? Ini ehonya siapa? Ehonya di YouTube ini
bikin keriting telinganya teman-teman kita. Maafkan ya. Ada songkat baru tapi nggak cocok katanya, suaranya jelek kedengarannya. Halo, semangat subuh. Halo, assalamualaikum bang. Maaf muslim bang. Sorry, bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Saudara Ray. Halo. Halo. Bang Ray. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang Zuma. Waalaikumsalam. Sorry kepencet nih bang. Oke. Halo, mimpinya. Halo bang. Salam. Ya, salam. Dari mana bang? Katolik? Dari Katolik, dari Protestan? Katolik. Oh, Katolik. Silakan, ini ada tema Gimana nih bang konteks? Yesus menerima kekuatan. Tuhan Anda menerima kekuatan. Gimana itu ceritanya? Tuhan katanya. Karena Yesus itu Rasul bang. Bukan Tuhan. Kata siapa? Tapi Rasul katanya. Bukan. Kita itu gimana bang? Ya, maksudnya Yesus ini Rasul. Memang atau Rasul Tuhan bang. sih? Berarti bukan Tuhan. Rasul. Rasul apa bukan. Tuhan? Oh, oh. Iya, baguslah. Kalau Rasul diberi kekuatan ya wajar. Sorry bang. Iya. Kalau Rasul diberi kekuatan itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini Ada titanya? temanku orang Katolik ini mau ngomong ini Bang Juma. Aku Boleh, mualaf boleh. Bang Juma. Gimana bang? Alhamdulillah. Silakan, mana temannya? Bisa. Halo Bang. Halo. Halo juga. Gunung sore. Halo Bang, salam kenal. Halo Bang Juma. Salam Halo kenal. juga, salam kenal Sehat? juga. Sehat Bang, sehat. Makasih. Abang sehat? Sehat. Syukur. Iya, ada yang bisa kami bantu? Ini coba ngomong-ngomong aja Bang Juma. Siap. Kawan kami kan sering juga di sini Bang Juma debat masalah ketuhanan itu sama kawan-kawan di sini. Kami kalau Siap. debat terbuka kami di sini, kumpul-kumpul kami, nggak Siap. ada rasa kesal, nggak ada rasa-rasa apapun. Pokoknya siap debat kami nyanyi-nyanyi. Ya, bagus itu Bang, bagus. Oke lah. Karena kami kayak mana ya? Fanatik itu udah kami buang semua orang-orang sini Bang. Nggak ada lagi kami di sini yang fanatik. Makanya kami bisa berteman, teman kompak lah semua gitu, nggak memandang agama. Cuma 15 orang sini Islam. Iya, kawan kita muslim di sini cuma 15 orang. Cuma yang mau kutanyakan Bang Juma, masalah ketuhanan ini menurut Bang Juma kan hanya satu. Siap. Tapi di dalam ajaran Katolik, itu memang tidak ada dituliskan Allah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi apanya namanya
mengarah ke situ. Kawan-kawan ini bilang kan, sesat kamu itu katanya. Jadi aku coba membaca Alkitab. Kalau menurut pandang-pandangan sama-sama sesatnya semua. Iya. Nggak ada apanya. Semua sesat agama ini ku tengok. Karena kawan kita yang muslim ini pun memandang kami sesat. Tapi aku pelajari pun sebagian di Al-Quran agak lari juga gitu. Nggak Juga disesatkan. maksudnya gini, aku labu katakan sesat. Enggaknya aku bilang sesat, cuma sama-sama ada kesalahan kalau kita cek masing-masing di dalam kitab masing-masing itu. Kayak mananya pandangan Bang Zuma kira-kira? Iya. Jadi gini, Bung. Setiap kita pasti mengatakan sesuatu yang kita tidak imani itu salah. Itu pasti. Iya. Sama seperti saya memandang Kristen salah. Saudara memandang Islam juga salah. Kita harus akui itu. Kan begitu. Tapi di sisi lain, kita beriman, tentu kita mengatakan iman saya yang benar. Orang lain di luar iman kita juga mengatakan iman dia yang betul. Nah sekarang tidak mungkin dua iman ini sama-sama benar. Tidak mungkin. Pasti ada salah satunya yang benar. Maka takaran untuk menentukan mana yang benar di antara dua iman ini itu adalah akal. Akal. Karena pencapaian tertinggi oleh manusia di bumi ini itu akal. Orang bisa terbang, orang bisa menyelam, orang bisa jalan di daratan, itu karena akal. Ditemukanlah pesawat, kapal selam, itu karena akal. Nah begitu juga menemukan sebuah agama yang benar, ya tentu takarannya adalah akal. Karena itu senjata yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya. Begitu Bang. Nah sekarang kalau berbicara mengenai akal, yang mana yang masuk akal di antara dua agama ini? Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabi Muhammad, bahwa Tuhan itu satu. Menurut Kristen pasti akan mengatakan masuk akal. Mau Kristen apapun sektenya pasti mengatakan masuk akal. Pasti masuk akal ya. Tapi kalau dikatakan dalam konsep agama Kristen, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Tuhan bisa dilahirkan oleh manusia? Iya, logikanya tidak bisa. Kalau tidak bisa. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, inilah yang saya katakan, tataran bertuhan saja Islam sudah unggul di situ. Cuman masalahnya sekarang ya gimana? Ya silakan. Permasalahannya begini Bang Zuma ya. Sukanya aku sama kita muslim ini. Tapi ku cek di Alkitab banyak juga kontroversinya. Ada yang kayak mana ya? Ada yang mengenapi beberapa ayat di dalam kitab Yesaya, Yeremia. Masalah ayat itu. Itu yang membuat aku bingung Bang Zuma. Karena aku menilai kedatangan itu sudah didumbarkan dari terlebih dahulu sebelum ada kita ini gitulah kira-kira. Masalah Parakletos lebih suku ini Parakletos. Kayak ini tuh. Isisiran deh. Masalah Nabi yang datang. Masalah Nabi yang akan datang itu. Oh, si Parakletos ada. Iya, coba dulu Bang Zuma jelaskan dulu masalah siapa Parakletos itu. Parakletos itu yang datang. Jadi kita ini membahas Alkitab apa Al-Quran? Al-Quran bahas Oke lah. Menurut Bang Zuma dulu di Alkitab. Baik. Siapanya menurut Abang Zuma Parakletos itu? Kalau saya, tentang roh kebenaran. Parakletos itu dalam bahasa Aramaik, bahasanya Yesus. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, Yesus mengatakan yang akan datang setelah dia itu adalah Roh Hamed. Roh Hamed.
Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ayat 6, yang datang setelah Nabi Isa adalah ismuhu Ahmad. Sama. Karakternya. Bagaimana dengan karakternya? Kata Yesus ketika datang, karakter sang Roh Hamid ini adalah memuliakan aku. Itu dulu. Siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Atau yang memuliakan Yesus Islam atau Kristen? Nah itu dulu. Begini Bang Zuma, memang umat Muslim ini, aku tahu keyakinan kita umat Muslim ini percaya kepada Isa Al-Masih itu, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Cuma cara memaknai kitab kita masing-masing agak berbeda. Bagaimana enggak berbeda, Bang? Orang Kristen lebih percaya kepada ajaran di luar Yesus. Ajaran Yesus tidak murni diterima oleh saudara kami Kristen. Kenapa tidak murni? Karena di situ ada konsep. Iya. Konsep apa? Konsep Tritunggal, Trinitas, dua natur, Yesus only. Di mana Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Yang Yesus ajarkan apa? Kesaksian dia. Kalau kita Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kalau kita cek Bang Zuma semuanya, bukan cuma yang Bang Zuma bilang itu, dia juga hamba di situ. Ya, memang benar. Memang hamba. Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus hamba Tuhan. Nah, bagaimana mungkin hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Islam datang meluruskan itu. Laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa ya Al-Masih itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Kafir. Apa kafir itu? Jadi, kufur, orang menutup diri terhadap kebenaran. Silakan. Orang yang menutup diri terhadap kebenaran, arti kafir. Bagaimana orang-orang Muslim yang menutup diri terhadap kebenaran, Bang Zuma? Orang Muslim bukan Muslim namanya kalau mereka masih menutup kebenaran. Mungkin Islam. Karena Muslim dan Islam itu berbeda. Apa bedanya, Bang Zuma? Nah, Islam itu adalah pokok-pokok hukumnya, sedangkan Muslim itu adalah pelaku daripada pokok hukum. Sama Kristen dengan Kristiani itu berbeda. Kristen adalah ajarannya, Kristiani adalah pelaku daripada ajaran tersebut. Orang bisa disebut Muslim kalau dia berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu baru bisa disebut Muslim. Jadi menurut Abang Zuma, Injil itu tidak asli lagi gitu kira-kira. Nah, itu udah pasti tuh, nggak diragukan itu, Bang. Itu udah pasti. Kalau perjanjian lamanya? Perjanjian lama juga demikian. Itu udah pasti, tidak diragukan. Karena Nabi Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani. Yesus menerima firman dalam bahasa Aramaik. Yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia. Berarti nggak asli. Bagaimana menurut Bang Zuma dengan kitab Yesaya dengan Yeremia? Yesaya itu nubuatan terkait dengan raja-raja Yehuda dan Israel. Yeremia itu ada nubuatan tentang Islam. Yeremia 29, nomor 11, nomor 12 itu berbicara tentang Islam. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah arti daripada Islam. Berarti Allah Tuhan sudah merancang tentang Islam itu, rancangan damai sejahtera. Makanya Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat. Selamat itu Islam. Karena begini Bang Zuma, lama juga ini aku pelajari ya. Kitab Yesaya sama Yeremia ini ada yang menggenapi. Ada yang menggenapi, kita nggak perlu sebut orang yang menggenapinya gitu. Mungkin maksud Anda Yeremia 23? Contohnya Yesaya 3 ayat 2, Yesaya 29 ayat 9 sampai 13,
Yeremia 23 ayat 15, 26, 30. Oke, baik. Semua yang saudara bacakan tadi, saya ambil contoh. Yeremia 23. Yang dikatakan di situ adalah nabi-nabi dari bangsa mana? Coba dibaca, Bang. Iya, Yeremia 23. Iya, coba dibaca. Nabi-nabinya itu berasal dari bangsa mana? Ini kalau di Alkitab ini ku tengok, Bang, bukan tergantung bangsanya, tapi yang menggenapinya. Siapa yang menggenapi firman itu sendiri? Kalau kita lihat, menurut yang kupelajari gitulah kira-kira, Bang. iya, ini berbicara mengenai nabi-nabi Yerusalem. Nabi-nabi Yerusalem yang dibahas di situ. Kita nggak bisa keluar dari konteks dalil. Kepasikan nabi, para nabi Yerusalem telah meluas kepasikannya ke seluruh negeri. Jadi nabi yang dimaksud disebutkan langsung nabi dari Yerusalem. Tapi Yeremia, Yesaya lebih contohnya Yesaya. Itu Contohnya gini, Yeremia Bang Juma. 23. Iya. Tadi kan Bang Juma bilang Yesaya 12 menubuatkan tentang Islam. Yeremia, Bang. Kan itu tadi Bang Juma bilang. Kalau Yesaya Yeremia 12. Kalau Yesaya 29, kalau Yesaya 29 itu adanya di data nomor Iya. 12. Di data nomor 12 nih, coba tengok. Yesaya 12. Yesaya 29. Data nomor ayat 12 ya. 12. Data nomor 12. 9 nomor 12. Tidak. Nomor 12. Oke. Tidak. Bukan ini. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca. Ini yang ku katakan sering ini, Oke. tentang nubuatan ini. Nah, tentang nubuatan ini menurut Abang kayak mana ini, Bang? Tidak ada Apabila satupun kitab nabi ini selain Nabi Muhammad yang menggenapi itu. ya, Nggak oke. ada. Betul. Jadi tadi Bang Juma ini udah pasti digenapi Nabi Muhammad kan? Ya, Bang Juma yang bilang, bukan saya yang bilang. dalilnya yang Saya mengatakan pun itu. kan bilang terus begini. Akan kutaruh permen ke dalam mulutnya. Kan begitu bilang. Oke, ngomong pas. Bagaimana dengan Yeremia 23 ayat 15-nya? Yeremia 23 itu lebih tepatnya yang ada di Yohanes 19 nomor 30. Itu penggenapannya. Kan di situ dikatakan Yohanes. Yeremia 23 itu kan coba dibaca, Bang. Nomor 15. Sebab itu coba dibaca nomor 15-nya. Sebab itu Bentar. beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Yeremia. Ya. Bukan. 23 nomor 15. Yeremia 23 nomor 15. Ya. Dibaca sampai selesai. Yeremia 23 ayat 15. kaget. Mungkin kita menunggu payah kita ini. Udah payah ini. Yeremia 23 nomor 12. 15. 15. Nanti Bang Juma itu pun nanti tahunya bahasa Karo jadinya. Kalau ngomong sama kami. Iya, Bang. Yeremia 23. Ya, 23 Siap. ayat 15. Ayat 15. Saya enggak kena ketahui kitab siapa yang benar begitu. Yeremia 23 nomor 15. Oke. Sebab itu bagaimana firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan membuat mereka makan racun pahit. Bagaimana maksudnya? Ya, terus kan baca sampai Dan minum air beracun. Sebab dari para nabi Yerusalem kefasikan telah menyebarkan ke seluruh negeri. Yang kedua maksud dua ayat sedih. ini menurut memang antara aku Bang Zuma. Oh ya, silakan. Menurut Bang Zuma ini juga digenapi nih, Bang. Digenapi. Penggenapannya Berarti, di Yohanes 19:30. Kan Nabi Yerusalem, Bang. 30 ya.
Iya, Nabi Yerusalem kan. Yohanes Jangan ke bangsa lain. takut kalah. Lakon kadi. Yohanes 19 nomor 29-30. Yohanes. Kitab Yohanes. Oh. Yohanes berapa tadi Bang Zuma? 19. 19. Iya, Gampang. Yohanes ini. Lah Yesus Tuhan ini Markus Pak ini. nomor 29-30 Bang. 30. 2 siwah 30. Gua makan buku Markus. Berarti kita dulu lah lengkap teman. Ini. Yohanes berapa? 19 kan? Oh ya. Nah, Ayat 30. ayat 30. Yohanes 19:30. Sesudah Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kayaknya bukan itu pengenapannya. Kalau kita lihat Bang, Dia saja. kalau Anda lihat di Mazmur 69:21 itu kena di situ. Anggur asam Karena itu gini, Bang Zuma. identik dengan racun. Karena gini Bang Zuma, ya. Ya. Di Yesaya 29 ayat 9 sampai 13 tadi itu penyambungannya ke 2 Petrus 2 ayat 4 Bang. 2 Petrus 2 nomor 1. 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, tapi sebelum 4 di nomor 1 dulu. Supaya kita paham konteks. Oke, coba. 2 Petrus 2 ayat 1 ini Bang Zuma. 2 Petrus. Ya, Ikan bukan kak tak duduk tes kali ikai. 2 Petrus. Petrus ada kan kitab deh. Filipi, Kolose. Kai jika ini. Kamu punya kitab? Jangan aku takap dulu ini. Aku kak dulu Muslim. Lu aku tak. Muslim beli kitab nih. Oh. Deme Bible kak bi. Gua kan tak. 2 Petrus ya. Ende kedua Ini Filipi nih teman. Ujar Petrus. Ini rupanya medem. Ibrani. Kitab gue ngeri-ngeri. Kini perang naga pilih. Perang naga. Surat Yudas. Ada Petrus nih. Ini tadi ini. Kak Bible ngo rombak-rombak nih rusuk. Aku yang mengganggu kumualap. Asyhadu satkam go, asyhadu an la ilaha illallah. Itu main lebih. Ya kau dalam Petrus. Oke. Petrus. 2 Petrus 2 Petrus 1 tadi Bang Zuma bilangnya. 2 Petrus 2 nomor 1-nya Bang. 2 Petrus 2 nomor 1. Nah. Oke. Ya coba baca. Kamu baca semin, kamu lancar. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Oke. Paulus hendak katakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oke. Mas Haji, Terus langsung aja ke ayat 4-nya kita Bang Zuma. 4. Sebab Ya, boleh. Allah tidak menanyakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Gua maksud duit. Coba buka TV. Jika kita belum pati. Gua kini nak Bang Cuma. Guru ndek. Gua ni Karena menurut Abang kitab yang ini kayak mana ini? Iya, Nah, tadi tidak baik, sesuai saya jelaskan. dengan- Saya jelaskan Bang ya. Kalau kita berbicara mengenai 2 Petrus 2 nomor 1,
Demikianlah dahulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu. Petrus mengatakan kepada orang sesamannya, demikian juga di antara kalian. Berarti orang yang sesaman Petrus. Ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Sekarang pengajaran yang dimaksud di jemaat Tuhan atau nabi-nabi Tuhan itu adalah PL. Lalu siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam PL? Maka tertambahlah ada yang disebut perjanjian baru. Siapa yang memasukkan perjanjian baru itu? Itu satu. Sabar Bang, Itu sabar. yang mau masuk 2 orang Bang. Ada Boleh 2 saya orang. lanjut ya? Boleh saya lanjut ya? Boleh Bang. Nah, boleh. kemudian di narasi nomor 3, nomor 4, Tuhan melemparkan iblis ke bumi, menyimpannya di gua-gua yang gelap. Betul ya? Oke. Nah, Betul. sekarang kalau kita lihat Yesaya 14 nomor 15, iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, goa kubur yang dalam. Dilemparkan ke dalam goa kubur yang dalam. Lalu kita lihat pengajaran Yesus terkait hal tersebut. Yesus menasihati, Yesus memberikan tanda. Matius 12 nomor 38 40. Orang jahat atau angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda anak manusia keluar dari goa yang gelap, yaitu keluar dari kubur. Pada hari ketiga. Yohanes ya. Oke Bang. Oke. terus, Pada hari Bang. ketiga, saya lanjut lagi. Lalu Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Sekarang terjadi penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang yang keluar dari perut bumi, coba kita lihat. Siapa yang keluar dari perut bumi lalu disembah? Begini Bang Juma. Kalau definisinya, kalau menurut kami, ya menurut aku lah, penggenapan itu bukan yang terjadi dahulu Bang. Mungkin sekarang pun terjadi kalau penggenapan. Iya, saudara. Jadi gini, ketika mungkin lisan Anda agak berat mengatakan bahwa yang menggenapi itu adalah Nabi Muhammad. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Nabi Muhammad itu tidak mati diracun. Gini Bang Juma, karena di Yesaya 3 ayat 2 itu mengatakan, sudah jelas dikatakan dari bangsanya. Bangsanya pun dikatakan di Yesaya 3 ayat 2. Yesaya 3 ayat 2. Tapi di situ kalau Itu dipahami makanya, kalau dipahami secara mendetail di sana, itu tidak merujuk seperti yang saudara pahami. Contoh misalnya ketika dikatakan bahwasanya perwira dan Yesaya kan ya? Yesaya 3 nomor? Yesaya 3 2. Iya, itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan nubuatan yang Anda sebutkan. Kenapa? Karena lagi-lagi itu berbicara mengenai Yerusalem, itu berbicara mengenai Yehuda. Itu bangsa Yehuda yang dimaksud. Tapi kan dikatakan jangan seperti orang apa katanya itu. Makanya kalau ku pikir-pikirkan kan jadi bingung semua. Aku pun bingung, mungkin kalian pun nanti bingung. Kalau kami enggak. Kami enggak bingung. Aku taruh firman ke dalam mulutnya, katanya firman Allah berfirman akan kutaruh. Jadi gini, Ulangan 18 nomor 18. Ini mau kutanya dulu Bang Juma. Bagaimana menurut Al-Quran tentang umur Muhammad dan kenaikannya ke langit ke-7? Umur Nabi Muhammad. Berapa umur Muhammad sebenarnya? 63 tahun, 64 tahun, 63. 63. Ya. Tapi dia pernah diangkat ke langit ke-7.
sama dengan Iya. jadi kan membingungkan juga bagi kami gitu. Kalau kami pikir-pikirkan pun logisnya di mana logikanya ini? Kan monggo. Logikanya sederhana, Bang. Logikanya sederhana. Ini saya kasih logika sederhana. Jarak Makassar Oke, coba. dengan Jakarta, kalau saya naik pesawat dengan saya naik kapal laut, sama nggak jaraknya? Jaraknya tetap sama. Tetap. Waktu perjalanan ketika saya naik kapal laut dengan saya naik pesawat sama nggak waktunya? Pasti berbeda. Itulah Isra Mi'raj. Oke. Jadi kalau memang begitu kenyataannya, Bang, penulisnya itu berapa tahun umurnya? Penulis. Kan penulis Quran ini kan Nabi kan tidak bisa menulis, jadi adalah kawannya yang disuruh menulis. Ya. Jadi pasti berbeda lah umur Nabi itu sama kawannya itu. Enggak, karena dia melakukan perjalanan cuma semalam. Kenapa dia cuma semalam? Karena diperjalankan oleh Allah yang memperjalankan. Semalam berarti berapa tahun itu, Bang? 1000 tahun. Hitungan manusia. Hitungan manusia, Bang. Tapi yang memperjalankan siapa? Kita buatlah yang di atas, yang suci. Ya sudah, selesai. Tapi ini kan kontroversi, Bang. Karena di satu ayat mengatakan 1 hari ke langit ke-7 ke surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Hitungan, Bang. Hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Oke. Hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Yes. Kan beda. Hitungan Tuhan sehari, hitungan manusia 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Oke, kita buat beda hitungannya. Tapi kan dia angkat dia 1 hari itu ke surga. Berarti 1000 tahun di bumi. Kalau Nabi Muhammad yang merangkak naik tangga manual 1000 tahun. Tapi yang memperjalankan bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi pencipta yang memperjalankan beliau. Sehingga masa yang dibutuhkan adalah masa di mata Allah, di sisi Allah. Hitungan Allah yang dipakai, bukan hitungan manusia. Karena dia diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah yang memperjalankan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Oke, Bang Zuma. Berarti Nabi ini sudah pasti pilihan Allah gitu. Yes. Yang gula pasti. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Di sini saya agak bingung ya. Muhammad saja pun tidak tahu dia kalau setelah meninggal nanti dia kemana. Sedangkan menurut kami ceramah kan, pertama Muhammad aja pun tidak tahu dia nanti kemana. Di pengakuannya udah kan ayat 2 ayat 3. Abang cuma tak kenang. Ayat di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Tak lu bagaimana? Baca ku sudah karena dalilnya dari kerida. Jadi kayak mana nanti kita mengikutinya dia sedangkan dia aja belum tahu dia kemana gitu. Baik. Sama seperti Yesus. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, padahal dia Tuhan. Nabi Muhammad, kenapa dia mengatakan aku tidak tahu? Karena memang pengetahuan tentang surga itu hanya ada pada diri Allah. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah tidak ingin melampaui pengetahuan Tuhan. Yang kedua, ini adalah bukti ketaatan Nabi Muhammad kepada Allah, tidak menghilangkan kemudian rasa penghambaannya kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada wujud kesombongan pada dirinya, meskipun jaminan surga sudah ada pada dirinya.
Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Kemudian Al-Quran At-Taghabun ayat 9. Ayat 9. Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jaminan surga bagi orang-orang beriman. Itu udah pasti tuh. Hanya saja ketika Nabi Muhammad mengatakan, andai saja Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah pasti masuk surga, maka umatnya akan menjadi umat yang sombong. Umatnya Nabi Muhammad akan menjadi umat yang sombong. Sebagaimana, maaf, sebagaimana Paulus mengajarkan di dalam Galatia 4 nomor 7, orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan dan pewaris surga. Orang yang sudah merasa pewaris surga, ogah-ogahan untuk menyembah kepada Tuhan. Karena sombong. Merasa dirinya sudah dijamin pewaris surga. Sombong. Kalau Nabi Muhammad jelas jaminannya dalam Al-Quran, tapi Nabi Muhammad tetap merendahkan diri, tidak melampaui kemudian pengetahuan Tuhan. Pertanyaan terakhir Bang Zuma. Oke, silakan. Menurut Bang Zuma, Yesus itu Tuhan atau Nabi? Nabi. Utusan. Terima kasih Bang Zuma ya. Ya. Utusan. Ya, kabar bukan oleh aku enggak mualaf. Ya, ini kawan kita, aku udah mualaf Bang Zuma. Alhamdulillah. Jadi aku izin pamit Bang Zuma ya. Siap. Kami tempat di sini nggak tahu aku menjawabnya Bang Zuma. Ya, masih baru, masih. Ya. Makasih Bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman kita ini. Luar biasa. Jadi di belahan bumi ada seorang yang mu'alaf bersahabat dengan orang yang masih non-muslim. Mereka berdialog tentang keyakinan dengan begitu baik. Ya, itu patut dicontoh teman-teman sekalian. Sama seperti saya dengan kakak angkat saya juga dulu pernah membahas tentang haramnya babi. Haramnya babi kami kupas berdua di dalam ruangan kami. Akhirnya 3 bulan setelah itu dia kabarkan kepada saya pun kaget. Dinda, iya kan, kenapa? Di rumah ponakan-ponakanmu sudah tidak makan babi. Tapi bukan karena kamu, kata beliau. Bukan karena kita berdebat. Tetapi karena apa? Tapi karena saya praktekkan menyiram babi dengan cairan Coca-Cola. Dan apa yang saya temukan di internet ternyata betul. Makanya saya dan anak-anak saya dan istri saya itu tidak lagi makan babi sejak itu. Nah, ujung-ujungnya beliau berterima kasih kepada saya. Itulah indahnya. Jadi berdialog tentang agama ya bisa berjalan dengan baik selama tidak membawa tendensi kebencian, bukan doktrin dan dogma. Berbeda dengan saudara-saudara kita Oten yang naik sini, memang sudah benci. Kenapa kau bahas agamaku? Lupa kalau agamanya diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain. Kenapa tiap malam kau bahas agamaku? Lupa kalau amanat agung beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Baptislah yang percaya. Yang tidak percaya akan dihukum. Lupa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid siapa? Murid Kristus, berarti Kristen. Masa kita mau dijadikan begitu aja? Makanya kita bahas. Gitu teman-teman sekalian. Sama seperti Islam. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan cara-cara yang baik. Ya kita menyeru. Mereka juga, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yesus konon memberitakan perintah supaya menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Tapi saudara kami Kristen bukan menjadikan kita sebagai murid, menjadikan kita sebagai hamba Yesus. Jadi salah sasaran. Konon Yesusnya minta kita jadi muridnya, malah kita jadi hambanya.
Salah menjalankan perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Kalau kita menjadi muridnya Yesus, kita menjadi Muslim. Karena Yesus Muslim. Kalau kita menjadi murid Yesus, maka kita menjadi soleh. Karena Yesus adalah orang soleh. Yesus bukan orang Kristen. Yesus adalah orang soleh. Soleh itu adalah identik mereka yang tunduk berserah diri kepada Allah, sehingga mereka melakukan amalan-amalan soleh. Islam dia. Jadi kalau seluruh bangsa mau dijadikan sebagai murid Yesus, maka seluruh bangsa harus menjadi Islam. Bukan menjadi Kristen. Karena Yesus itu mengajarkan apa? Syahadatain. Di mana Yesus mengajarkan syahadatain? Matius 17 nomor 3. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Yesus mengajarkan sholat. Di mana Yesus mengajarkan sholat? Matius 26 nomor 39. Nehemia 8 nomor 6. Nah, apalagi? Yesus sunat. Di mana Yesus sunat? Galatia 2. Lukas 2 nomor 21 22. Yesus puasa. Matius 9. Jadi Yesus itu ketika menjadi guru, ya guru bimbingan syahadat, bimbingan sholat, bimbingan puasa, bimbingan sunat, Islam. Nah kalian 3 Tuhan, tidak sunat, tidak sujud dalam beribadah, tidak puasa seperti puasanya Yesus, tidak syahadatain, ingkar syahadah, apalagi tidak memelihara kudusnya hari Sabat, malam mingguan. Lah apakah itu ajaran Yesus? Bukan kan? Begitu. Maka Yesus mengatakan apa? Saatnya akan tiba, kerajaan Allah akan diberikan kepada satu bangsa, di mana bangsa itu akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Islam. Bukan yang lain. Yesus itu juru salam, shalom itu salam, salam itu Islam. Halo, semangat subuh saudara. Apa kabar di sana? Sehatkah Anda? Halo? Halo Bang. Tolong yang Muslim dibatalkan permintaannya dulu Bang. Silakan, sedikit lagi, waktu masih ada. Manfaatkan waktu untuk belajar. Yuk. Lagi, waktu masih ada. Halo. Apa? Naon? Apa bisik-bisik? Ngomong aja nggak apa-apa. Ngomong aja. Hai. Kenapa diam-diam? Halo saudara Monik. Halo. Halo Suma. Apa kabar Suma? Halo. Halo saudara Power Chris. Wih. Hebat sekali nih. Power. Halo Bang. Power Chris. Ada onde-onde kah? Jaringan saya ya teman-teman ya. Apa kabar? Suara pintu rusak katanya. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik. Saya baik, alhamdulillah. Abang sendiri baik? Baik. Buka kamera Bang. Dari Kristen kan ya? Sahabat Liliana Rosmi kan, thank you. Selamat bergabung. Dari Kristen Abang Power ini Belum bisa buka kamera Bang, karena
Belum bisa buka kamera, Oh, Bang, iya. karena pengikut saya masih sedikit. Oh, kodong. Dari Kristen abang. Iya, Bang. Oh, kodong. Kemasian kodong. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Kita diskusi dengan baik. Membahas ini, yuk. Silakan. Saudara Malam, Yusuf, Bang. Bang Juma. malam Ketemu juga. lagi, Bang. Iya, waduh, semalam saya ikuti Abang satu malam ini, mantap juga ini, kelihatan bintang timur, bintang apa, Bang ya. Jadi memang saya hanya mau menjelaskan, Bang, sedikit bahwa memang seperti sebelum-sebelumnya saya katakan bahwa memang kekristenan awal itu kan sudah tidak benar-benar lagi murni, Bang, kira-kira gitu.